Pencarian korban longsor di Cilacap kembali dilanjutkan hari ini, saudara. Kita pantau situasi terkini di sana bersama jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana di sana. Selamat pagi Rahma, bagaimana proses pencarian korban hari ini? Iya, berbeda juga saudara, proses pencarian korban ini sudah dimulai di pukul 6 pagi tadi sesuai dengan bagaimana kemarin begitu ya untuk strategi pencarian korban di mana masih mencari 10 orang dalam pencarian ini sudah dimulai pukul 6 pagi tadi dan kami melihat memang untuk proses pencarian ini sedang berlangsung begitu ya. Dan kalau kita melihat bagaimana untuk fokus dan lokasi dari pencarian korban ini sudah dipersempit, yang awalnya ada 5 titik sekarang sudah dipersempit ke 4 titik. Ada di Worksite 1A ini akan mencari 1 orang korban begitu, Worksite A2 akan mencari 3 orang korban, begitu juga dengan Worksite B1 dan B2 ini akan mencari masing-masing 3 orang. Total 10 orang yang masih dalam pencarian. Dan bagaimana dengan teknisnya begitu kita akan tanyakan kepada Kasih Ops dan Siaga Kantor SAR Cilacap bersama Priyo Prayuda Utama. Pak Priyo, mungkin bisa dijelaskan untuk strategi dan juga untuk pencarian di hari kelima ini seperti apa, Pak? Baik, selamat pagi. Mohon izin pimpinan kami laporkan bahwa hari ini memasuki hari kelima operasi SAR longsor di Desa Cibenying. Kami masih fokus di 4 sektor. Sektor A1, sektor A2, Worksite A1, Worksite A2, serta Worksite B1 dan Worksite B2 di 2 sektor ya. Dan untuk metode pencarian hari ini kita menerapkan 5 metode. Yang pertama adalah kami melaksanakan asesmen awal dengan menggunakan drone ya. Drone ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada potensi-potensi bahaya atau longsor susulan yang nantinya akan membahayakan seluruh tim di lapangan saat melaksanakan evakuasi. Yang kedua, kami menggunakan K9, kami menurunkan K9 dari Polda Jateng. Ini kita sebar di 4 worksite yang nantinya akan menunjukkan titik-titik mana yang dicurigai adanya korban. Sehingga pada saat melakukan penggalian ini akan lebih efektif dan terfokus titiknya. Yang ketiga, kami menurunkan alat berat. Sampai hari ini di hari kelima kami setelah menurunkan 25 alat berat dan ini juga kami sebar di 4 worksite sehingga penggalian akan lebih efektif, harapannya demikian. Yang selanjutnya, yang keempat kami menggunakan Alkon. Nah ini Alkon ini digunakan untuk sudut-sudut yang sulit dijangkau oleh alat berat. Sehingga tekanan air ini akan menggerus tanah sehingga bisa membuka ruang-ruang yang kita curigai adanya korban. Yang terakhir kami menggunakan alat-alat ekstrikasi baik itu modern maupun manual. Mulai dari alat-alat pemotong beton, besi dan juga chainsaw untuk memotong kayu serta cangkul dan skop ya. Ini juga membantu untuk mengurai di celah-celah sempit yang tidak bisa digunakan oleh alat berat, demikian. Pak, kalau misalnya kita melihat itu kemarin masih ada hujan begitu ya, misalnya kalau untuk mengantisipasi terjadinya kayak banjir bagaimana? Baik, jadi kami sudah membuat sodetan di kawah mahkota di atas ya. Jadi saat ini sudah terpantau kawahnya sudah kering, jadi misal pun terjadi hujan, ini sudah tidak akan menampung air lagi. Sehingga air akan ngalir dengan sedikit demi sedikit, sehingga harapan kami tidak terjadi banjir. Yang kedua, kami bersama-sama telah melaksanakan modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB sehingga 2 hari ini kalau kita lihat cuaca lebih cerah dari sebelumnya dan kemarin 1 hari full tidak ada hujan yang berat, yang lebat, hanya gerimis sedikit. Ya ini harapan kami dengan dilakukan modifikasi cuaca di lokasi sini tidak terjadi hujan dan proses evakuasi bisa berjalan lebih efektif dan harapan kita seluruh korban bisa cepat dikeluarkan semua. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Priyo. Dan itu berbeda juga saudara, ini proses untuk pencarian 10 korban ini masih dilakukan begitu ya. Kita harapkan hari ini dapat ditemukan 10 orang yang masih dalam pencarian dan kita harapkan cuaca ini bersahabat dan bisa untuk tim SAR gabungan mencarinya dengan cepat. Bagaimana? Terima kasih Rahma Piliang dan juga juru kamera Bima Wicaksono melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.